Dedikasiku pada PT Arka Vidya tak pernah setengah-setengah. Aku, Sekar Ramadhani, Kepala Unit Keamanan Sistem berusia 34 tahun, bahkan baru saja menyelamatkan jantung perusahaan dari serangan senyap terbesar. 3 jam setelahnya, balasannya datang dalam bentuk amplop pemecatan, tanpa terima kasih, tanpa peringatan. Tapi ada satu hal yang mereka lupa, akun admin lamaku belum dicabut. Pukul 02.40 dini hari, ruang server pusat di lantai 4 terasa seperti kuburan elektronik yang hidup. Gemuruh kipas pendingin beradu dengan rintik gerimis di luar jendela. Dingin menusuk tulang, membuatku mengeratkan jaket tipis sambil menatap deretan monitor berkedip. Sendirian seperti biasa. Tim keamanan lain sudah pulang sejak pukul 10 malam. Mataku merah karena kurang tidur, tanganku sedikit gemetar karena terlalu banyak kopi saset pahit. Tapi naluri profesionalku tak pernah tumpul. Malam yang seharusnya tenang itu tiba-tiba terhenti. Monitor sistem menampilkan anomali kecil. Paket data mikro bergerak aneh di jalur verifikasi seperti langkah mengendap-endap di lorong gelap. Gerakannya ritmis, tenang, seolah mengetuk pintu belakang sistem dengan sopan. Tanganku sigap di keyboard, langsung mengisolasi lalu lintas itu ke sandbox untuk pengamatan. Tak boleh ada resiko kontaminasi ke sistem utama. Sumbernya, server bernama Arka_DBX. Keningku berkerut. Server itu seharusnya sudah dipensiunkan 4 bulan lalu, setelah Idul Adha, saat kami migrasi infrastruktur ke cloud. Aku ingat betul, aku sendiri yang menandatangani dokumen penonaktifannya. Jantungku mulai berdebar. Arka_DBX aktif tanpa jejak log otomatis. Ini bukan kecelakaan teknis, seseorang sengaja menghidupkannya, dan orang itu punya akses tingkat tinggi. Haruskah kupencet protokol darurat? Tapi jika salah, bisa memicu shutdown total dan kerugian miliaran. Perusahaan akan menuntutku habis-habisan. Tidak, aku harus hati-hati. Aku memilih menyelidiki secara diam-diam. Jari-jariku menari di atas keyboard, memutus jalur satu persatu, menandai kode mencurigakan, memfilter injeksi secara manual. Setiap gerakan lateral di jaringan ku pantau cermat. Keringat dingin mulai mengalir di punggung meski ruangan sedingin kulkas. Semakin lama mengamati, semakin yakin aku bahwa ini bukan serangan dari luar. Semua ciri menunjukkan pekerjaan orang dalam yang sangat paham arsitektur kami.
Deteksi AI tidak berbunyi, karena serangan ini dirancang khusus untuk menghindari filter otomatis dengan manipulasi segmentasi data yang sangat halus. Aku merasa seperti tikus percobaan. Seseorang sedang menguji sesuatu, dan aku adalah bahan ujinya. Jam terus berdetak. Pukul 3, lalu 04. Aku tak tidur sedetik pun, hanya ditemani dengung kipas server dan ketikan keyboardku yang semakin frenetik. Setiap detik terasa seperti perlombaan melawan waktu. Akhirnya, setelah perjuangan hampir 2 jam, aku berhasil menetralisir ancaman itu. Jalur berbahaya terputus, koneksi dari server ARK0_DBX tercabut, token aktif dihapus, semua endpoint diverifikasi ulang, sistem kembali aman. Tapi pekerjaan belum selesai. Aku menyusun laporan insiden detail, jejak kode, signature, log sensor yang dimodifikasi, sampai data yang mengarah pada 2 nama yang membuatku tercengang, Aditya Nugroho dan Alex Wiksana. Aditya, rekan kerja yang kuanggap adik, Alex, CTO yang kupandang sebagai mentor. Pukul 5.00, laporan itu kukirim secara manual ke 4 pihak. Alex sendiri, Kepala Infrastruktur Mas Leo, Auditor Internal dan CEO Bu Carla. Email sepenting ini tak boleh melalui sistem otomatis. Tak ada balasan sama sekali. Ketika ku periksa ulang status pengiriman, aku menemukan sesuatu yang mencurigakan. Email ke Bu Carla telah dialihkan otomatis ke folder jas harian, ditandai sebagai tidak perlu dibaca langsung. Sistem menganggapnya email biasa, tapi aku tahu sistem kami. Pengalihan otomatis seperti itu hanya bisa diatur oleh seseorang dengan akses tinggi. Seseorang sengaja memastikan laporanku tidak sampai ke CEO. Pukul 6.15, aku kembali ke kantor, masih mengenakan baju semalam. Tubuhku lelah, tapi pikiranku waspada. Ada yang tidak beres dengan atmosfer pagi ini. Staf resepsionis yang biasanya menyapaku ramah, kini hanya menunduk. 2 rekan engineer di lift hanya melirik sekilas lalu memalingkan wajah. Bahkan, Mas Budi, satpam yang biasa bercanda denganku, hanya mengangguk kaku. Ketika ku buka laptop di mejaku, aku terduduk lemas. Aku sudah dikeluarkan dari channel keamanan di aplikasi komunikasi internal. Yang lebih mencengangkan, pengeluaran itu terjadi 48 jam sebelum insiden kemarin malam. Mereka sudah merencanakan ini sejak awal. Pukul 7 lewat sedikit, ponselku berbunyi. Pesan singkat, silahkan naik ke lantai 19, ruang CTO. Lift menuju lantai manajemen terasa seperti perjalanan menuju gilotin. Setiap lantai yang terlewati membuat dadaku sesak. Lantai 19, lantai tempat keputusan-keputusan besar perusahaan diambil. Ruang Alex dingin dan sepi. Tak ada basa-basi, tak ada senyum hangat seperti biasanya. Di mejanya tergeletak amplop coklat tebal. Kami sedang melakukan realignment fungsi keamanan, katanya sambil mendorong amplop itu ke arahku. Ini hanya transisi normal. Transisi normal? Tanyaku, mencoba menahan emosi. Setelah saya menyelamatkan sistem dari keruntuhan total, setelah saya menutup lubang yang kalian buka sendiri, Alex tersenyum tipis, senyum yang belum pernah kulihat sebelumnya, dingin dan manipulatif. Jangan emosional, Mbak Sekar, ini hanya kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan, kata-kata yang biasa digunakan untuk menutupi ketidakadilan. Aku mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, surat pemecatan dengan cap resmi dan tanda tangan basah. Efektif hari ini. Keluar dari ruang Alex, aku merasa seperti zombie. Kaki melangkah otomatis menuju lift, pikiran kosong. Tapi ketika lift terbuka di lantai 4, naluri profesionalku kembali menyala. Ku buka laptop sekali lagi, mengecek log akses terakhir. Di layar tertulis, akun Anda dicabut pukul 07:01 WIB oleh admin Aldo_BW. Aldo Wiksaksana. Tapi ada yang aneh, laptop cadangan Watchdogku mencatat login sistem pada pukul 06:59, 2 menit sebelum akun resmi dicabut. Aku tersenyum getir. Mereka mengira sudah membersihkan semua jejakku. Tapi ada satu hal yang mereka lupakan, satu hal yang tidak mereka ketahui. Sistem Watchdog yang kubangun diam-diam 2 tahun lalu. Sistem penjaga yang hanya akan aktif jika aku diperlakukan secara tidak adil. Dan
sekarang, sistem itu sedang mengawasi mereka. Aku tidak perlu membalas mereka hari ini, karena sistem yang kulindungi sudah mencatat semuanya, dan aku menulisnya sendiri 2 tahun lalu. Perjalanan pulang ke Cibubur terasa panjang sekali. Kereta komuter penuh sesak, tapi aku merasa sendirian di tengah keramaian. Hujan masih turun tipis-tipis, membasahi jendela kereta sampai pemandangan luar terlihat buram. Rumah kontrakan di gang kecil yang sunyi, bangunan 2 lantai sederhana dengan cat tembok mengelupas, tempat yang penuh kenangan, tapi kini terasa asing, seolah bukan lagi rumahku. Aku langsung naik ke lantai atas menuju ruang kerja kecilku. Ruangan sempit dengan 1 meja komputer, rak buku di pojok, dan jendela menghadap halaman tetangga. Di pojok rak buku, kutarik keluar sebuah hard drive eksternal terbungkus plastik berlapis isolasi hitam. Satu-satunya perangkat yang tidak pernah terkoneksi dengan jaringan Arcavidia. Watchdog bukan sekadar alat biasa. Ini adalah protokol proteksi internal yang kubangun sendiri setelah trauma masa lalu. 2 tahun lalu, sistem pernah crash total dan aku dituduh pamik tanpa bukti. Saat itu, aku hampir kehilangan pekerjaan karena tidak bisa membuktikan bahwa crash itu bukan kesalahanku. Sejak saat itu, aku bersumpah tidak akan pernah lagi menjadi kambing hitam. Maka, kubuat sistem penjaga yang hanya akan aktif jika aku dicabut secara tidak sah atau jika terjadi sabotase internal. Watchdog terdiri dari 4 tingkatan. Tingkat pertama mengunci akses komando, tingkat kedua menghentikan semua transaksi keuangan, dan tingkat ketiga menghapus hak istimewa admin, dan tingkat keempat mengirim ping otomatis ke server milik Mara Lestari. Mara, nama yang membuatku tersenyum tipis di tengah kesedihan ini. Mara Lestari adalah mantan rekanku di unit enkripsi Arcavidia. Perempuan cerdas berusia 32 tahun yang memiliki kemampuan luar biasa dalam memahami arsitektur sistem. Dia resign setahun lalu setelah jenuh dengan politik internal kantor, lalu pindah ke Pontianak sebagai konsultan keamanan lepas. Sebelum pindah, Mara membantu menyimpan 1 salinan blueprint jaringan asli sebelum migrasi vendor dilakukan. Pesan terakhirnya yang kuingat jelas, kalau suatu hari kamu merasa sistem sudah dikhianati, ping 2 kali, biar kode bicara. Kubuka laptop lama dan mulai memindai ulang log bridge yang terjadi tadi malam. Semakin kudalami, semakin jelas pola yang kudemukan. Ada kode AI yang sengaja dimodifikasi untuk membuat algoritma pengalihan perhatian. Sistem dipancing ke data palsu, sementara serangan sebenarnya terjadi di tempat lain. Kode itu memiliki jejak yang sangat khas. Penggunaan variabel pendek, struktur modular, gaya penulisan yang ku kenal betul. Ini pasti karya Aditya. Aku sudah bekerja dengannya 3 tahun. Aku hafal cara dia menulis kode. Yang lebih mengejutkan, data training AI menunjukkan bahwa sensor keamanan diminta untuk mengabaikan jalur Node C7. Perintah itu disetujui oleh akun Aldu_WBB, Alex Wiksanaksa. Mereka tidak bekerja sendirian. Ini adalah konspirasi yang sudah direncanakan matang. Aku ingat ada 1 celah yang mungkin belum mereka tutup, panel legasi akses monitor, sistem lama yang belum sepenuhnya dihapus dari jaringan karena masih digunakan untuk data pembanding. Kalau aku beruntung, terminal gudang di lantai bawah masih aktif secara pasif. Kubuka panel itu melalui jalur ke backdoor yang sudah lama tidak kusentuh. Dan benar saja, terminal gudang masih mencatat aktivitas migrasi akun vendor ke jaringan baru. Data menunjukkan bahwa Aditya memang tidak bekerja sendirian. Ada struktur sistem yang sengaja dibangun ulang untuk menampung akses vendor dari luar. Ini bukan hanya sabotase, ini adalah pengkhianatan sistematis. Tiba-tiba aku teringat kata-kata almarhumah Ibu Lestari saat aku nyaris resign dari pekerjaan pertamaku. Kalau kita yang jaga pintu keluar, siapa yang jaga dari dalam? Kata-kata itu selalu mengingatkanku bahwa tugas seorang penjaga keamanan bukan hanya melindungi dari ancaman luar, tapi juga mengawasi orang-orang di dalam yang mungkin berkhianat. Aku bangkit dan mengambil wudhu.
Air dingin membasuh wajahku yang lelah, membuat pikiranku kembali jernih. Aku tidak berniat balas dendam dengan kebencian, tapi aku juga tidak akan tinggal diam ketika sistem yang kulindungi selama bertahun-tahun digunakan untuk mencelakai. Kembali ke depan laptop, aku mengetik 2 baris kode aktivasi. Terminal cadangan menampilkan respons yang kutunggu-tunggu. Sinyal diterima, ekor root terhubung. LCK siaga dalam 2 salinan. Penguncian pasif aktif. Beberapa detik kemudian, ponselku bergetar. Pesan dari Mara, saya sudah backup semua file yang kamu simpan. File versi Q23 paling lengkap. Aku tersenyum. Mara memang bisa diandalkan. Bahkan dari kejauhan, dia masih menjaga punggungku. Sekarang saatnya menyusun rencana. Tujuanku bukan menghancurkan Arcavidia atau membalas dendam dengan cara destruktif. Aku hanya ingin memaparkan kebenaran dengan lock dan signature yang tidak bisa dibantah. Kutambahkan 1 layer pengamanan baru. Jika sistem mengalami override lagi tanpa otorisasi yang sah, seluruh dokumentasi bukti akan terkirim otomatis ke Kominfo dan Inspektorat Keuangan Negara. Bukan ancaman, tapi perlindungan terhadap sistem yang sudah terlanjur rusak. Malam semakin larut. Hujan di luar masih turun, mengetuk-ngetuk genting rumah dengan ritme yang menenangkan. Aku merebus air untuk membuat teh hangat, mencoba meredakan ketegangan di dadaku. Di dapur kecil, sambil menunggu air mendidih, aku merenungkan semua yang sudah terjadi. 6 tahun aku mengabdi untuk Arcavidia, 6 tahun membangun sistem keamanan yang kuat, melindungi data nasabah, mencegah kebocoran informasi, dan beginilah balasannya. Tapi aku tidak menyesal, karena aku tahu jika lawan bermain dengan cara senyap dan licik, maka balasannya juga harus sunyi tapi mematikan. Mereka pikir sudah menyingkirkanku, padahal mereka baru saja melepaskan anjing penjaga yang selama ini melindungi mereka dari diri mereka sendiri. Watchdog bukan hanya sistem pemantauan, dia adalah hakim yang akan memutuskan siapa yang pantas bertahan dan siapa yang harus pergi, dan keputusan itu tidak akan lama lagi. Kubuka laptop sekali lagi, memeriksa status sistem. Semua komponen Watchdog berjalan normal. Penguncian pasif sudah aktif. Jika Alex atau Aditya mencoba melakukan override lagi, mereka akan terkejut mendapati bahwa sistem tidak lagi menuruti perintah mereka. Pesan lain masuk dari Mara. Kalau mereka coba utak-atik sistem lagi, kamu siap untuk langkah selanjutnya? Kubalas singkat, belum, aku ingin mereka membaca semuanya dulu. Aku menutup laptop dan berjalan ke jendela kamar. Di luar, Jakarta malam terlihat gelap dengan bintik-bintik cahaya dari rumah-rumah dan lampu jalan. Kota yang tidak pernah tidur, penuh dengan orang-orang yang berjuang untuk hidup, termasuk diriku. Tapi malam ini berbeda. Malam ini aku tidak lagi berjuang sendirian. Sistem yang kubangun selama ini sudah mengambil alih perjuangan itu. Watchdog sedang mengawasi setiap gerakan mereka, mencatat setiap kesalahan, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya mengkhianati siapa. Esok hari, ketika mereka bangun dan mencoba mengakses sistem, mereka akan menemukan sesuatu yang tidak mereka duga. Pintu yang selama ini terbuka lebar untuk mereka, kini terkunci rapat, dan kunci itu ada di tanganku. Mereka pikir sudah menghapus semua rekam jejakku, tapi di satu terminal tua, log mereka masih hidup dan mencatat kebodohan mereka sendiri. 3 hari setelah pemecatan, aku memutuskan untuk kembali ke gedung Arcavidia, bukan sebagai karyawan, tapi sebagai seseorang yang ingin mengambil barang-barang pribadi. Setidaknya itulah alasan yang akan kuberikan jika ada yang bertanya. Rian, salah satu teknisi magang yang pernah kubantu menyelesaikan proyek enkripsi tahun lalu, mengirimku pesan malam sebelumnya. Mbak Sekar, saya dengar kabar yang terjadi. Saya merasa bersalah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau butuh sesuatu, saya masih punya kartu akses cadangan. Anak muda yang baik hati, dia pasti tidak tahu bahwa bantuannya akan sangat berarti bagiku. Pagi itu, aku menyamar dengan mengenakan kemeja hitam polos dan celana jeans. Rambut diikat rendah dan kacamata hitam. Terlihat seperti karyawan biasa yang sedang lembur. Kartu akses Rian bekerja dengan sempurna. Satpam lantai dasar bahkan tidak melirikku 2 kali. Tujuanku bukan ruang kerja di lantai 4. Aku menuju gudang bawah tanah lantai B2, tempat yang jarang dikunjungi orang.
Di sana ada terminal pemantauan tua yang belum dimigrasi ke sistem vendor. Dahulu terminal itu digunakan untuk pengetesan perangkat baru, tapi sekarang dianggap usang. Yang mereka tidak tahu, terminal itu masih terhubung ke Legacy Security Network, jaringan lama yang seharusnya sudah mati, tapi tidak sepenuhnya dimatikan karena masih digunakan untuk data pembanding algoritma keamanan. Gudang B2 gelap dan pengap, bau logam berkarat dan debu tebal memenuhi udara. Lampu neon berkelap-kelip menciptakan bayangan-bayangan aneh di antara rak-rak berisi peralatan lama. Terminal yang kucari berada di pojok, hampir tersembunyi di balik tumpukan kardus bekas. Layar CRT tua menyala dengan bunyi mendesis. Sistem operasi lama yang familiar membuatku tersenyum nostalgia. Ini seperti kembali ke masa kuliah dulu, saat komputer masih menggunakan command line dan setiap perintah harus diketik manual. Kubuka log terminal dan langsung menemukan emas. Aditya telah menggunakan akses root untuk mencerminkan hak akses admin ke server vendor melalui perintah yang disebut mirror authorization. Tapi dia melakukan kesalahan fatal, tidak memutus jejak port shadow yang masih aktif di server lama. Setiap aktivitasnya tercatat di sini. Timestamp, IP internal, jenis perintah override, bahkan kode verifikasi kontrak kerja vendor yang disisipkan dalam batch data. Aditya mungkin pintar, tapi dia tidak sepintar yang dia kira. Yang lebih mengejutkan, aku menemukan dokumen override signature dari AW. Alex Wiksanaka telah memberikan persetujuan untuk memotong sensitivitas sensor keamanan dan memberikan izin bypass pada Node C7. Ini bukan kelalaian, ini sabotase yang direncanakan dengan matang. Jari-jariku bergerak cepat menyalin semua data penting ke USB drive kecil yang selalu kubawa. File demi file, log demi log, bukti demi bukti, semuanya terekam dengan jelas, tidak bisa dipungkiri. Yang lebih mengejutkan, aku menemukan dokumen override signature dari AW. Alex Wiksanaka telah memberikan persetujuan untuk memotong sensitivitas sensor keamanan dan memberikan izin bypass pada Node C7. Ini bukan kelalaian, ini sabotase yang direncanakan. Jari-jariku bergerak cepat menyalin semua data penting ke USB drive kecil yang selalu kubawa. File demi file, log demi log, bukti demi bukti, semuanya terekam dengan jelas, tidak bisa dipungkiri. Keluar dari gudang, aku merasa seperti detektif yang baru menemukan petunjuk penting dalam kasus pembunuhan. Tapi ini bukan novel misteri, ini hidupku, karirku, dan masa depanku yang dipertaruhkan. Di rumah, aku membuka laptop dan mulai menggali lebih dalam. Sistem layanan pengadaan secara elektronik masih menyimpan arsip dokumen pengadaan Arcavidia. Dengan sedikit trik penelusuran yang kupelajari bertahun-tahun, aku berhasil mengakses informasi vendor yang digunakan. PT Jonastech, nama yang terdengar profesional. Tapi ketika ku cari lebih lanjut, aku menemukan fakta mengejutkan. Perusahaan itu dimiliki oleh Dimas Wicaksono, seputu Alex Wicaksana. Kontrak kerja Jonastech ditandatangani 48 hari sebelum breach terjadi. Bahkan sebelum evaluasi sistem keamanan dilakukan secara resmi, mereka sudah merencanakan semuanya dari awal. Aku teringat Bu Ratih, mantan auditor internal yang pensiun dini sebulan lalu. Perempuan teliti berusia 53 tahun yang selalu cermat dalam pekerjaannya. Pensiun dininya terasa aneh karena dia masih sehat dan bersemangat. Kuhubungi nomor teleponnya. Setelah nada sambung ketiga, suaranya yang familiar menjawab, "Halo Sekar, ada apa menghubungi saya?" Bu Ratih, maaf mengganggu. Saya ingin bertanya tentang laporan audit terakhir Ibu sebelum pensiun. Suaranya tiba-tiba berubah hati-hati. Kenapa kamu tanya soal itu? Kamu kan sudah tidak kerja di Arcavidia lagi. Justru karena itu, Bu, saya merasa ada yang tidak beres. Hening sejenak. Kudengar suara Bu Ratih menarik napas dalam. Aku memang pernah membuat catatan temuan soal pengalihan log sistem dan perubahan channel komunikasi internal. Tapi laporan itu tidak pernah sampai ke meja Bu Carla. Alex menyuruhku untuk diam. Katanya, kalau mau pensiun tetap cair tanpa masalah, sebaiknya aku tidak terlalu banyak tanya. Darahku mendidih mendengarnya. Mereka tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga mengintimidasi Bu Ratih yang sudah bekerja puluhan tahun untuk perusahaan. Bu, Ibu masih punya salinan laporan itu?
Tidak, sudah dihapus semua. Tapi kalau kamu butuh, aku masih ingat detail-detailnya. Kami berbicara hampir 1 jam. Bu Ratih menceritakan bagaimana dia menemukan anomali dalam sistem logging, channel komunikasi yang dialihkan tanpa otorisasi, dan beberapa transaksi mencurigakan yang melibatkan vendor eksternal. Setelah menutup telepon, aku kembali ke terminal gudang malam itu. Kali ini, aku tidak hanya mengumpulkan bukti, tapi juga memasang jebakan Deadman Trigger yang akan aktif jika sistem mengalami override baru dalam 48 jam ke depan. Trigger itu berisi perintah otomatis. Jika akun Aditya atau Alex melakukan override lagi, seluruh rekaman log dan bukti kontrak vendor akan dikirim otomatis ke Kominfo, Badan Pemeriksa Keuangan, dan beberapa media lokal yang kupilih. Aku tidak mengirim apapun sekarang. Biarkan sistem yang memutuskan waktu yang tepat. Biarkan mereka yang menggali kuburan mereka sendiri. Keesokan paginya, dari rumah aku memantau sistem pusat melalui jaringan pasif Watchdog. Yang kulihat membuatku terhibur. Sistem mulai menunjukkan anomali kecil, proses otorisasi tersendat, akses ke panel override mengalami penundaan teknis. Aditya mulai panik. Dia mendesak tim IT internal untuk melakukan hard reboot. Kalau dia melakukan itu, trigger yang kupasang akan langsung aktif. Bodoh sekali. Alex mencoba tetap tenang, tapi aku bisa melihat dari aktivitas sistemnya bahwa dia kehilangan kendali. Ada 11 email internal yang membahas potensi kebocoran data, 4 rapat mendadak dijadwalkan dalam waktu 3 jam, dan 1 permintaan khusus dari CEO ke bagian hukum. Mereka mulai takut. Saatnya memberikan pukulan pertama. Aku menyusun file berjudul Laporan Insiden Sistem 0301WB dan mengirimkannya ke email pribadi Bu Carla Yulianti melalui server VPN yang tidak bisa dilacak oleh sistem pusat. File itu hanya berisi log mentah, tidak ada opini, tidak ada narasi emosional, hanya data yang bicara, data yang tidak bisa dibantah, data yang menunjukkan siapa sebenarnya yang mengkhianati siapa. Di bawah subjek email, aku hanya menulis 1 kalimat, silahkan ibu nilai sendiri siapa yang sedang disabotase. Setelah menekan tombol kirim, aku duduk di kursi kayu tua di teras rumah, menyesap kopi hitam sambil memandang langit Jakarta yang mulai cerah. Angin pagi membawa aroma bunga Kamboja dari halaman tetangga. Di kejauhan, gedung-gedung pencakar langit berdiri megah, termasuk Menara Arkavidia yang pernah kuanggap rumah kedua. Tapi sekarang gedung itu terasa seperti istana yang dibangun di atas kebohongan. Ponselku bergetar, pesan dari sistem monitoring Watchdog, target membuka email audit, status dibaca, file diunduh, aksi print. Aku tersenyum tipis. Bu Carla sudah membaca emailku, dan dia mencetak file itu. Artinya, dia akan mempelajarinya dengan serius. Permainan sudah dimulai, dan kali ini, aku yang memegang kartu truf. Gedung yang dulu kusebut rumah, kini gemetar. Bukan karena serangan luar, tapi karena 1 file PDF yang tidak mereka baca tepat waktu. Pukul 07:01 pagi, tepat seperti yang kuprediksi, dari layar monitor di rumah, aku melihat akun login atas nama AW melakukan perintah override untuk reset akses ke root modul. Alex Wiksana mencoba mengambil kendali penuh sistem, mungkin berharap bisa menghapus jejak-jejak yang tertinggal. Tapi dia tidak tahu bahwa setiap langkah yang dia ambil justru menggali kuburnya sendiri lebih dalam. Watchdog langsung aktif. Dalam hitungan detik, sistem memutus jalur akses ke 3 endpoint utama, sistem otorisasi, pusat enkripsi log, dan modul pengendali keuangan. Seluruh jaringan root berubah menjadi read-only. Tidak ada yang bisa menulis atau memodifikasi data sistem. Kubayangkan wajah Alex dan Aditya saat mereka menyadari bahwa sistem tidak lagi menuruti perintah mereka, seperti sopir yang tiba-tiba kehilangan kendali atas mobilnya di tengah jalan tol. Ponselku bergetar terus-menerus. Notifikasi dari sistem monitoring Watchdog berdatangan seperti hujan lebat. Email masuk dari mitra eksternal. Mengapa transfer tidak bisa diproses? Email masuk dari partner. Mengapa akses kami dibekukan? Aktivitas login gagal. AW_buah-buah mencoba akses 3 kali berturut-turut. Di layar monitor pusat Arkavidia, muncul pesan yang sudah kuprogramkan sejak lama. Protokol Watchdog aktif. Akses ditangguhkan. Kontak administrator independen untuk pemulihan.
Administrator independen, itu aku. Aku membayangkan kekacauan yang terjadi di lantai 19. Alex dan Aditya pasti sudah masuk ruang rapat krisis darurat. Email dari berbagai mitra eksternal membombardir server mereka, menanyakan kenapa sistem tiba-tiba tidak berfungsi. Yang lucu, mereka pasti mengira ini serangan dari luar. Tidak pernah terlintas di pikiran mereka bahwa ancaman sesungguhnya berasal dari dalam, dari orang yang mereka singkirkan 3 hari lalu. Sistem monitoring menunjukkan bahwa tim IT mencoba melakukan hard reboot, tapi sistem menolak. Setiap upaya override justru memicu countdown internal. 3 kali percobaan sama dengan pengiriman otomatis log ke berbagai instansi pemerintah. Mereka tidak tahu bahwa file audit sudah dikirim dan telah dibaca langsung oleh CEO mereka sendiri. Aku berdiri di depan jendela kamar, menyesap kopi hangat sambil memandang langit Jakarta yang mulai cerah. Ada rasa puas yang aneh di dadaku, bukan karena balas dendam, tapi karena keadilan akhirnya tegak. Di saat yang sama, Bu Carla Yulianti sedang duduk di ruang kerjanya membaca file yang kuprinkan tadi malam. Aku bisa membayangkan wajahnya berubah dari penasaran menjadi terkejut lalu marah. File itu berisi semua bukti yang dia butuhkan. Tanggal override sebelum breach, perintah bypass AI oleh Alex, jejak Aditya di Note C7, kontrak vendor ilegal dengan sepupu Alex, dokumen manipulasi sistem keamanan. Bu Carla bukan orang bodoh. Dia pasti langsung memahami bahwa apa yang terjadi pada sistemnya bukan kecelakaan teknis, tapi sabotase internal yang sudah direncanakan matang. Ponselku berdering, nomor tidak dikenal. Halo Sekar, ini Leo. Leo Hartawan, Kepala Infrastruktur. Suara Leo terdengar tegang dan lelah. Ada apa Mas Leo? Sistem kami lumpuh total, tim IT tidak bisa mengatasinya. Bu Carla minta aku menghubungi kamu. Aku diam sejenak, pura-pura berpikir, sistem lumpuh sejak kapan? Sejak tadi pagi pukul 07 lewat, semua akses admin diblokir. Ada pesan aneh di layar tentang protokol Watchdog. Watchdog, nama yang pasti membuat mereka bingung, karena tidak ada dalam dokumentasi resmi sistem mereka. Maaf Mas Leo, tapi aku sudah tidak bekerja di Arkavidia lagi. Kenapa tidak minta bantuan vendor yang baru? Vendor Jonastek tidak bisa dihubungi, kantor mereka kosong. Sekar, aku tahu kamu pasti masih peduli dengan sistem yang kamu bangun selama ini. Tentu saja aku peduli, itulah mengapa aku melindunginya dari orang-orang yang ingin mengeksploitasinya. Biar kupikir dulu ya mas, nanti aku hubungi balik. Aku menutup telepon dan tersenyum. Jonastek menghilang. Seperti yang kuduga, perusahaan itu hanya shell company yang dibuat untuk mencuri akses ke sistem Arkavidia. Sementara itu, di kantor, Aditya mulai panik. Dia menyadari bahwa semua akses root-nya sudah dihapus dari sistem. Di mejanya ada flash disk kecil, tanpa nama, hanya bertuliskan Note C7, jangan ulangi. Aku yang meletakkan flash disk itu semalam ketika kembali ke gedung untuk memasang trigger terakhir. Isinya bukan virus atau malware, hanya reminder sederhana bahwa setiap kesalahan memiliki konsekuensi. Wajah Aditya pasti pucat sekarang. Dia tahu bahwa orang yang mereka singkurkan telah kembali, bukan dengan dendam, tapi dengan sistem yang tidak bisa mereka lawan. Tim hukum Arkavidia mulai bergerak. Mereka memeriksa ulang seluruh dokumen kontrak dan email internal 3 bulan terakhir. Yang mereka temukan pasti mengejutkan. Ada penghilangan log oleh admin internal, pelanggaran berat secara hukum dan administratif. Bu Carla sebagai CEO yang berpengalaman pasti segera memahami implikasi dari semua bukti yang ada. Dia akan memanggil pihak independen untuk melakukan audit menyeluruh sebelum informasi bocor ke publik. Ponselku bergetar lagi, kali ini pesan dari Mara. Semua sistem berhasil diamankan, salinan log disimpan di 2 lokasi berbeda. Kamu siap untuk langkah selanjutnya? Kubalas singkat, belum, aku ingin mereka membaca semuanya dulu. Aku menutup laptop dan berjalan ke dapur untuk membuat makan siang. Nasi putih hangat, telur dadar sederhana, dan sayur bayam bening.
Makanan sederhana yang mengingatkanku pada masa-masa sulit dulu ketika baru lulus kuliah dan berjuang mencari kerja. Saat itu, aku tidak punya apa-apa selain tekad dan kemampuan. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, aku memiliki sesuatu yang lebih berharga, pengetahuan tentang sistem yang kubangun sendiri, dan keberanian untuk melindunginya dari orang-orang yang ingin mengeksploitasinya. Sore itu, aku pergi ke warung kopi kecil di Jalan Swadharma, tempat yang tenang dengan wifi gratis dan kopi hitam yang pas di lidah. Aku memilih meja di pojok, mengenakan jaket lama dan topi baseball. Terlihat seperti freelancer biasa yang sedang bekerja. Dari laptop, aku memantau sistem Arcavidia secara real-time. Yang kulihat membuatku tersenyum tipis, kekacauan semakin meluas, email komplain dari klien bertambah, sistem keuangan macet, dan yang paling penting, akses vendor eksternal sepenuhnya terputus. Alex dan Aditya pasti sedang berlari ke sana kemari, mencoba mencari solusi untuk masalah yang mereka ciptakan sendiri. Tapi setiap upaya mereka justru memperburuk keadaan karena sistem watchdog menganggap mereka sebagai ancaman aktif. Yang mereka tidak sadari, aku tidak mengendalikan sistem dari rumah atau dari warung kopi ini. Watchdog sudah menjadi entitas independen yang beroperasi berdasarkan logika yang kuprogramkan. Dia akan pulih sendiri dalam 7 jam. Cukup waktu untuk semua pihak membaca dan memahami log yang sudah tersebar. Satu-satunya yang tidak bisa kukendalikan adalah apa yang akan mereka lakukan dengan kebenaran itu setelah mereka memahaminya. Pukul 16 sore, ponselku berdering lagi. Kali ini nomor Bukarla langsung. "Sekar, bisakah kita bertemu? Ada hal penting yang perlu kita bicarakan." Suaranya tenang tapi tegas. Suara seorang pemimpin yang sudah mengambil keputusan. "Kapan dan di mana, Bu?" "Besok pagi pukul 9 di kantor. Datang ke lantai 19 langsung." "Baik, Bu." Setelah menutup telepon, aku duduk terdiam selama beberapa menit. Ini dia, momen yang kutunggu-tunggu. Saatnya untuk menghadapi mereka, bukan sebagai karyawan yang dipecat secara tidak adil, tapi sebagai seseorang yang memegang semua kartu traf. Aku menutup laptop, membayar kopi, dan berjalan keluar dari warung dengan langkah tenang. Tidak ada yang tahu bahwa pengendali sistem yang sebenarnya baru saja duduk di meja pojok itu selama 3 jam. Malam itu aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam 4 hari terakhir. Mimpi tidak datang, hanya keheningan yang damai. Besok akan menjadi hari yang menentukan. Hari ketika kebenaran akhirnya terungkap di hadapan semua orang dan aku sudah siap untuk menghadapinya. Saat akhirnya dipanggil kembali ke gedung yang menendangku keluar, aku tidak membawa dendam, hanya membawa semua kebenaran dalam satu flash disk perak. Pagi yang lembab, langit Jakarta berlapis awan hitam tanda hujan akan turun. Aku melangkah masuk ke lobi Menara Arcavidia dengan perasaan aneh, bukan lagi sebagai karyawan yang berseragam rapi dengan ID card di dada, tapi sebagai tamu yang membawa tas kecil dan satu flash disk perak di saku. Satpam baru menyapaku dengan ragu. Namaku masih tercatat sebagai non-aktif, bukan diblokir. Perbedaan kecil yang menunjukkan bahwa Bukarla sudah mulai memahami situasi sebenarnya. Lift menuju lantai 19 terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada hiruk-pikuk pegawai seperti hari-hari biasa. Lantai manajemen tampak tegang dan sunyi, seolah ada berita buruk yang sedang menunggu untuk diumumkan. Begitu pintu lift terbuka, beberapa staf eksekutif menunduk, tidak berani menatap mataku. Mereka tahu sesuatu yang sedang terjadi, tapi tidak tahu persis apa. Mas Leo muncul dari ruangannya begitu melihatku keluar dari lift. Wajahnya terlihat lelah, kantung mata menghitam, rambut sedikit acak-acakan. Dia hendak menyapa, tapi hanya bisa mengucapkan dengan suara parau, "Bu Sekar, Ibu Karla sudah menunggu." Aku mengangguk dan berjalan menyusuri lorong yang familiar. Atmosfer di lantai ini bukan lagi mengabaikan seperti dulu, melainkan ketakutan. Mereka semua merasakan bahwa ada badai besar yang sedang mendekat. Di ujung lorong, pintu ruang CEO terbuka sedikit, seolah menanti kedatanganku dengan tidak sabar. Ruangan Bukarla Yulianti luas dan mewah, tapi kali ini tirai jendela tertutup separuh.
Pertanda pembicaraan penting sedang berlangsung. Meja kerjanya yang biasanya rapi kini penuh dengan tumpukan printout PDF, termasuk file yang kukirim kemarin malam. Bu Carla, perempuan berusia 52 tahun dengan postur tegap dan mata tajam, mempersilahkan aku duduk dengan nada formal. Tapi aku bisa mendengar kegusaran dan kekecewaan dalam suaranya. "Saya ingin dengar langsung dari Anda," katanya sambil menatapku lekat-lekat. "Semua ini benar?" Aku mengangguk tanpa ragu, lalu menempatkan flash disk perak di tengah meja tanpa mengatakan apa-apa. Biarkan data yang bicara. Bu Carla mengambil flash disk itu dan memasukkannya ke laptopnya. Selama beberapa menit, hanya terdengar suara klik mouse dan sesekali desahan kecewa dari mulutnya. "Jelaskan kepada saya step by step apa yang sebenarnya terjadi," pintanya. Akhirnya aku mulai mempresentasikan poin-poin penting dengan tenang dan sistematis. Pertama, manipulasi AI dan sensor keamanan. Note C7 disetel ulang oleh Aditya atas instruksi langsung dari Pak Alex. Filter deteksi ancaman diturunkan sensitivitasnya hingga 40%. Semua perintah override ini terjadi sebelum breach, bukan setelah. Ini bukan reaksi terhadap serangan, tapi persiapan untuk sabotase. Bu Carla mencatat setiap kata yang kukatakan. Kedua, kebocoran data menuju vendor. Migrasi akses root dilakukan diam-diam oleh Aditya tanpa melalui prosedur standar. Vendor milik sepupu Pak Alex menerima akses penuh tanpa audit legal yang proper. Ada praktik konsultan bayangan yang dibayar tanpa kontrak resmi. Wajah Bu Carla semakin menegang. Ketiga, laporan saya sengaja dikubur. Email ke ibu kemarin malam dialihkan otomatis melalui filter non-prioritas. Sistem filter seperti itu hanya bisa dibuat oleh orang dengan akses level CTO. Log internal juga menunjukkan bahwa saya dikeluarkan dari channel keamanan 2 hari sebelum breach terjadi. Ini bukan kebetulan. Aku berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Dan terakhir, bukti fisik dalam flash disk ini berisi log lengkap malam insiden, perbandingan kode asli versus kode modifikasi, bukti signature admin yang disamarkan Aditya, dokumen LPSE tentang hubungan keluarga Alex dengan Dimas pemilik Jonas Tech, dan trigger watchdog yang telah berfungsi. Bu Carla membaca file demi file tanpa menyela. Ekspresi wajahnya berubah dari penasaran menjadi marah lalu kecewa mendalam. "Kalau semua ini benar," katanya dengan suara bergetar. Berarti perusahaan ini selama ini sudah digerogoti dari dalam oleh orang-orang yang kami percayai. Aku merespons dengan tenang. "Saya bukan ingin menghancurkan Arkavidia, Bu. Saya hanya menolak dijadikan kambing hitam untuk menutupi pengkhianatan mereka." Bu Carla berdiri dan berjalan ke jendela, memandang kota Jakarta di bawah dengan tatapan kosong. "Saya minta Anda tetap berada di gedung sampai kami menyelesaikan rapat darurat," katanya tanpa menoleh. "Ada ruang tunggu kecil di lantai ini. Silahkan tunggu di sana." Sementara aku menunggu di lantai yang sama, Alex berkeringat dingin ketika mendapat kabar bahwa aksesnya ke modul keuangan sudah ditangguhkan sementara. Dia menyuruh Aditya membuka panel override lain di ruang server, tapi setiap perintah yang mereka kirim berujung pada pesan yang sama. Akses tidak valid, sumber perintah tidak diakui. Aditya mulai gemetar. Watchdog menganggap mereka ancaman aktif yang harus dinetralisir. Aku menunggu di ruang rapat kecil dekat pantry, ditemani kopi hitam dan tatapan kosong keluar jendela. Sambil menunggu, pikiranku kembali menelusuri jejak pengkhianatan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Aku ingat saat Aditya mengambil kredit atas pekerjaanku setahun lalu. Waktu itu dia mempresentasikan algoritma keamanan baru di hadapan direksi, padahal aku yang mengembangkannya selama berbulan-bulan. Ketika ku protes, Alex hanya bilang bahwa kerja tim lebih penting daripada ego individual. Aku ingat saat Alex memotong anggaran keamanan demi vendor yang katanya lebih murah. Dia bilang efisiensi adalah kunci kemajuan perusahaan, padahal vendor murah itu ternyata milik keluarganya sendiri.
Aku ingat saat dipanggil ke ruang HR karena dituduh tidak kooperatif. Mereka bilang aku terlalu rigid dalam menerapkan protokol keamanan, terlalu paranoid terhadap ancaman yang mungkin tidak nyata. Semua itu bukan kebetulan, semua adalah langkah kecil dalam rencana besar Alex untuk mengambil alih sistem dan mengeksploitasinya untuk kepentingan pribadi. Rapat darurat berlangsung hampir 2 jam. Aku tidak hadir, tapi bisa mendengar suara-suara dari ruang rapat utama. Kepala bagian hukum, kontrak vendor ini tidak sah dari awal. Ada pelanggaran prosedur pengadaan yang sangat serius. Kepala audit baru, ada transaksi mencurigakan terkait konsultan yang tidak tercatat dalam pembukuan resmi. Kepala IT, migrasi root menyalahi SOP dan berpotensi mengancam aset digital perusahaan. Dan akhirnya suara Bu Carla yang tegas. Kita tidak sedang menghadapi kesalahan teknis biasa. Kita menghadapi sabotase internal yang terorganisir. Setelah rapat selesai, Bu Carla memanggilku kembali ke ruangannya. Kali ini wajahnya terlihat lebih tenang, seperti orang yang sudah mengambil keputusan sulit tapi perlu. Kami sudah memutuskan, katanya sambil duduk di kursinya. Alex dan Aditya akan dinonaktifkan dari semua akses sistem efektif hari ini. Kontrak dengan Jonastek dibatalkan sepihak, dan kami meminta Anda membantu pemulihan sistem sebagai konsultan independen. Konsultan independen, bukan karyawan tetap. Tapi sebelum itu, lanjutnya, kami harus menyelesaikan satu hal lagi. Apa itu, Bu? Alex dan Aditya masih berada di gedung ini. Mereka belum tahu bahwa kami sudah mengetahui semuanya. Saya ingin Anda hadir ketika kami mengkonfrontasi mereka. Jantungku berdebar. Setelah bertahun-tahun bekerja sama, akhirnya aku akan berhadapan langsung dengan orang-orang yang mengkhianatiku. Baik, Bu, kapan? Sekarang, Bu Carla menekan tombol intercom dan meminta sekretarisnya memanggil Alex dan Aditya ke ruangannya. Beberapa menit kemudian, mereka berdua masuk dengan wajah bingung dan sedikit panik. Alex terkejut melihatku di sana. Kenapa Sekar ada di sini? Dia sudah tidak bekerja di sini lagi. Bu Carla tersenyum dingin. Justru karena itu saya memanggilnya, untuk menjelaskan kepada Anda berdua apa yang sebenarnya terjadi 3 hari lalu. Aditya melirikku dengan tatapan penuh rasa bersalah. Dia sudah tahu bahwa permainan sudah berakhir. Alex, kata Bu Carla dengan suara dingin tapi terkendali, bisakah Anda jelaskan kepada saya mengapa Anda memberikan akses root kepada vendor tanpa melalui prosedur audit yang proper? Wajah Alex berubah pucat. Saya tidak tahu apa yang Anda maksud, Bu. Dan Aditya, Bu Carla beralih ke arahnya. Bisakah Anda jelaskan mengapa Anda memodifikasi sensor keamanan Note C7 tanpa otorisasi dari kepala keamanan? Aditya terdiam, tangannya gemetar. Bu Carla memutar laptop dan memutar file video dari CCTV ruang server. Ini rekaman Anda berdua masuk ke ruang server pada pukul 4.47, 2 jam sebelum breach terjadi. Mereka berdua terduduk lemas. Kami sudah memiliki semua bukti, kata Bu Carla sambil menatap mereka tajam. Kontrak ilegal dengan Jonastek, manipulasi sistem keamanan, pengalihan laporan audit, intimidasi terhadap auditor internal, semua sudah jelas. Alex mencoba membela diri. Bu Carla, ini semua salah paham. Kami hanya mencoba mengoptimalkan sistem untuk efisiensi yang lebih baik. Efisiensi? Bu Carla berdiri, atau korupsi? Ruangan menjadi hening. Hanya terdengar suara AC yang mendesis dan detak jam dinding. Efektif hari ini, kata Bu Carla dengan suara tegas. Alex, Anda diberhentikan dari jabatan CTO. Aditya, Anda juga diberhentikan. Semua akses sistem Anda dicabut. Tim keamanan akan mengawal Anda keluar dari gedung. Alex masih mencoba protes, tapi Bu Carla mengangkat tangan. Keputusan sudah final, silahkan ambil barang-barang pribadi Anda dan keluar. Saat mereka berdua keluar dengan dikawal keamanan, Aditya sempat menatapku dengan mata berkaca-kaca. Mungkin dia menyesal, mungkin dia takut, tapi sudah terlambat. Alex keluar tanpa menoleh, tapi aku bisa melihat bahunya yang turun, pertanda dia sudah menyerah.
Bu Carla dan aku duduk dalam keheningan untuk beberapa saat. "Terima kasih," katanya akhirnya. "Tanpa Anda, kami mungkin tidak akan pernah tahu betapa dalamnya korupsi ini." Aku mengangguk. "Itu tugas saya, Bu, melindungi sistem yang kami bangun bersama." "Jadi, bagaimana dengan tawaran konsultan independen? Apakah Anda bersedia membantu kami membersihkan sistem dan membangun kepercayaan?" Aku terdiam sejenak, mempertimbangkan tawaran itu. "Saya bersedia membantu sebagai konsultan, Bu, tapi saya tidak ingin kembali menjadi bagian dari struktur yang bisa menutup mata terhadap pengkhianatan." Bu Carla mengerti, "Tentu saja, Anda akan bekerja sebagai penasihat independen dengan kewenangan penuh untuk mengaudit dan memperbaiki sistem." Sore itu aku pulang dengan perasaan lega yang bercampur sedih. Keadilan sudah ditegakkan, tapi harga yang harus dibayar cukup mahal. Dua orang yang pernah kuanggap teman kini harus kehilangan karir mereka karena keserakahan dan pengkhianatan. Tapi mungkin ini memang harus terjadi. Kadang-kadang, untuk membangun sesuatu yang baru dan lebih kuat, kita harus meruntuhkan yang lama terlebih dahulu. Aku tidak menghancurkan mereka, aku hanya berhenti melindungi, dan sistem tahu siapa yang layak bertahan. Pagi setelah Watchdog menggemparkan seluruh Arkavidia, berita internal menyebar seperti api di padang kering. Perusahaan lumpuh selama 6 jam. Karyawan dari berbagai divisi panik karena akses kerja mereka hilang tiba-tiba, tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas penting. Media luar mulai mencium kabar gangguan sistem di salah satu perusahaan teknologi terbesar Jakarta. Tapi mereka belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wartawan menelepon kantor pusat, tapi bagian humas masih bingung harus memberikan jawaban apa. Yang mereka semua tidak tahu adalah bahwa gangguan itu bukan datang dari peretas luar negeri atau serangan siber internasional. Gangguan itu datang dari sistem yang melindungi dirinya sendiri, sistem yang memutuskan untuk tidak lagi melayani orang-orang yang mengkhianatinya. Bu Carla mengambil keputusan cepat dan tegas. Dalam rapat darurat dengan seluruh jajaran manajemen senior, dia mengumumkan bahwa Alex dinonaktifkan dari seluruh akses dan diberhentikan dari jabatan CTO. ID card Alex dibekukan dan seluruh data kerjanya selama 6 bulan terakhir disita untuk keperluan investigasi internal. Ketika Alex mencoba menyela dan membela diri, dia langsung dihentikan oleh kepala bagian hukum yang sudah menyiapkan dokumen pemberhentian. "Pak Alex," kata kepala bagian hukum dengan tegas, "kami menyarankan Anda untuk tidak mengatakan apa-apa tanpa kehadiran pengacara." Jonas Tech, perusahaan vendor milik sepupu Alex, runtuh dalam hitungan jam. Izin operasionalnya dibekukan oleh Arkavidia dan semua kontrak dibatalkan sepihak. Situs resmi Jonas Tech tiba-tiba menampilkan pesan halaman tidak ditemukan. Dimas Wicaksono, pemilik Jonas Tech, tidak bisa dihubungi melalui telepon maupun email. Kantor kecilnya di Tebet sudah kosong ketika tim investigasi internal Arkavidia datang untuk meminta klarifikasi. Hanya tersisa meja-meja kosong dan kabel-kabel komputer yang berserakan. Aditya mengalami nasib yang lebih tragis daripada Alex. Setelah Watchdog menghapus semua akunnya, log-log lama yang selama ini tersembunyi muncul kembali secara otomatis. Sistem dengan kejam menampilkan semua jejak pelanggaran yang pernah dia lakukan, manipulasi not keamanan tanpa otorisasi, perubahan parameter deteksi tanpa approval, penarikan data rahasia untuk keperluan pribadi, dan penyalahgunaan akses root untuk memberikan keuntungan kepada pihak ketiga. Ketika Aditya mencoba kabur dari gedung melalui tangga darurat, divisi keamanan fisik sudah menunggunya di lobi. Mereka menahannya untuk diperiksa oleh tim investigasi internal sebelum diserahkan kepada pihak berwajib. Aku dipanggil lagi oleh Bu Carla keesokan harinya, kali ini untuk pembicaraan empat mata yang lebih personal. "Kami sangat membutuhkan Anda untuk memulihkan sistem," katanya sambil duduk di sofa. Bukan di belakang meja kerja seperti biasanya, tapi lebih dari itu, kami membutuhkan Anda untuk membersihkan nama Arkavidia dari skandal ini. Aku menolak tawaran untuk kembali sebagai pegawai tetap. Terlalu banyak luka yang belum sembuh, terlalu banyak kepercayaan yang sudah rusak.
Saya akan membantu sebagai penasihat keamanan independen, kataku dengan tegas. Tapi saya tidak ingin kembali menjadi bagian dari struktur yang bisa menutup mata terhadap pengkhianatan. Bu Carla mengangguk dengan pengertian. Saya paham posisi Anda. Kami akan membuat kontrak konsultasi dengan kewenangan penuh untuk audit dan perbaikan sistem. Anda akan bertanggung jawab langsung kepada saya, tidak melalui struktur manajemen yang lama. Sore itu aku pulang ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi ada rasa lega karena keadilan akhirnya ditegakkan. Di sisi lain ada kesedihan karena melihat kehancuran orang-orang yang pernah kuanggap teman. Aku duduk di teras rumah, menyaksikan langit Jakarta yang berubah dari oranye ke ungu gelap. Angin sore membawa aroma hujan yang akan turun. Di kejauhan, lampu-lampu gedung mulai menyala satu persatu, termasuk menara Arkavidia yang masih terlihat dari rumahku. Aku teringat kata-kata almarhumah ibu yang selalu mengingatkanku tentang keadilan. Doa orang yang teraniaya tidak butuh suara keras. Cukup dengan keheningan, Tuhan sudah mendengar. Mungkin ini yang terjadi. Aku tidak pernah berteriak atau memaki-maki mereka. Aku tidak pernah membuat keributan atau mengancam akan membongkar kejahatan mereka. Aku hanya diam, bekerja dalam keheningan, dan membiarkan kebenaran berbicara sendiri. Flashback ke beberapa hari yang lalu membuatku merenung. Sebenarnya aku bisa saja membalas mereka dengan cara yang lebih destruktif. Aku bisa menghapus semua data perusahaan, mengacaukan sistem keuangan, atau bahkan membocorkan informasi rahasia klien ke publik. Tapi aku tidak melakukan itu semua. Aku ingat wajah-wajah rekan kerja muda yang masih tulus bekerja, yang tidak tahu apa-apa tentang konspirasi Alex dan Aditya. Aku ingat sistem yang kubangun selama 7 tahun dengan keringat dan air mata. Aku ingat tanggung jawab moral sebagai pengawas keamanan yang seharusnya melindungi, bukan menghancurkan. Penghancuran total akan menyakiti pihak-pihak yang tidak bersalah. Balas dendam yang tepat adalah membiarkan kebenaran menampar para pengkhianat dengan telak, sambil tetap melindungi orang-orang yang inosen. Keesokan harinya, pukul 09.00, 4 pagi, Arkavidia mengeluarkan pengumuman resmi yang menggemparkan seluruh industri teknologi Jakarta. Dengan ini, kami mengumumkan bahwa CTO Alex Wiksana telah mengundurkan diri dari jabatannya efektif hari ini. Audit penuh terhadap sistem keamanan sedang berlangsung untuk memastikan integritas data klien tetap terjaga. Proses pemulihan sistem dikoordinasi oleh konsultan independen Sekar Ramadhani, mantan kepala unit keamanan sistem kami. Namaku muncul di berbagai grup WhatsApp pegawai, forum internal perusahaan, dan bahkan berita finansial daring. Banyak yang terkejut karena aku yang tadinya dipecat tiba-tiba menjadi penyelamat. Beberapa rekan lama mengirimku pesan, "Sekar, kami tidak tahu ada yang seperti ini. Maaf ya kalau selama ini kami diam saja. Ternyata kamu yang benar. Alex memang ada yang aneh belakangan ini. Kapan kamu mulai kerja lagi? Kami kangen sama cara kerjamu yang teliti." Aku membalas pesan-pesan itu dengan singkat dan sopan. Tidak ada dendam, tidak ada sinisme. Yang sudah terjadi biarlah menjadi pelajaran untuk kedepannya. Ponselku berdering, pesan dari Mara di Pontianak. Akses EcoRoot tetap milikmu kalau suatu saat dibutuhkan lagi. Tapi kurasa kamu sudah tidak membutuhkannya lagi kan? Aku mensenyum tipis sambil mengetik balasan. Sepertinya tidak, sistem sudah belajar untuk melindungi dirinya sendiri. Bangga sama kamu, Kar. Kamu membuktikan bahwa kebenaran tidak perlu teriakan. Siang itu aku duduk di meja kerja kecil di rumah, membuka buku harian kulit hitam yang sudah kupakai sejak awal bekerja di Arkavidia. Halaman-halaman awal penuh dengan catatan teknis, rencana pengembangan sistem, dan target-target yang ingin dicapai. Halaman-halaman tengah berisi frustrasi, kekecewaan terhadap politik kantor, dan keraguan pada diri sendiri ketika mulai merasakan ada yang tidak beres.
Di halaman terakhir, aku menulis kesimpulan dari semua yang sudah terjadi. Aku tidak ingin membalas dendam. Aku hanya menolak untuk terus diam ketika kebenaran diinjak-injak. Kadang-kadang keheningan adalah senjata yang lebih kuat daripada teriakan. Kadang-kadang berhenti melindungi orang yang salah adalah cara terbaik untuk melindungi sistem yang benar. Aku menutup buku itu dengan tenang dan meletakkannya di rak. Hujan mulai turun di luar, membasahi jendela kamar dengan titik-titik air yang perlahan bergabung menjadi aliran kecil. Suara gemericik air di talang rumah menciptakan musik yang menenangkan. Dari jendela, aku bisa melihat menara Arkavidia di kejauhan. Gedung yang dulunya aku sebut rumah kedua, tempat aku menghabiskan lebih banyak waktu daripada di rumah sendiri. Kini gedung itu terlihat berbeda. Bukan lagi tempat yang mengintimidasi atau menyakitkan, tapi sekadar bangunan biasa di antara gedung-gedung pencakar langit Jakarta lainnya. Besok aku akan kembali ke sana, tapi kali ini bukan sebagai karyawan yang harus tunduk pada atasan. Aku akan kembali sebagai konsultan independen yang memiliki kewenangan penuh untuk membersihkan sistem dari dalam. Malam itu, aku menerima telepon dari wartawan ekonomi yang ingin mengetahui versi ceritaku tentang skandal Arkavidia. Aku menolak dengan halus. Maaf, saya tidak bisa memberikan komentar untuk media. Biarlah hasil investigasi resmi yang bicara. Tapi Mbak Sekar, publik berhak tahu bagaimana Anda bisa mengungkap skandal sebesar ini sendirian. Saya tidak melakukannya sendirian, jawabku. Sistem itu sendiri yang membuka semua rahasia. Saya hanya membiarkannya berbicara. Setelah menutup telepon, aku merenung tentang makna kemenangan. Ini bukan kemenangan dalam arti mengalahkan musuh atau mendapatkan balas dendam yang manis. Ini adalah kemenangan kebenaran atas kebohongan, kemenangan integritas atas korupsi, kemenangan keheningan atas keributan. Alex dan Aditya tidak hancur karena aku menghancurkan mereka. Mereka hancur karena kebohongan yang mereka bangun selama ini akhirnya runtuh dengan sendirinya. Aku hanya berhenti melindungi mereka dari konsekuensi perbuatan mereka sendiri. Watchdog, sistem yang kubangun 2 tahun lalu, ternyata tidak hanya melindungi Arkavidia dari ancaman eksternal. Dia juga melindungi perusahaan dari orang-orang internal yang ingin merusaknya. Sistem itu tahu siapa yang layak dipercaya dan siapa yang harus disingkirkan. Minggu berikutnya, aku mulai bekerja kembali di Arkavidia sebagai konsultan keamanan independen. Ruang kerjaku sekarang di lantai 5, tidak jauh dari ruang server tempat semuanya dimulai. Tidak ada meja permanen, tidak ada nameplate, tidak ada foto keluarga. Hanya laptop, akses penuh ke sistem, dan kepercayaan dari CEO untuk membersihkan semua yang rusak. Rekan-rekan lama menyambutku dengan hangat, meskipun ada rasa canggung karena mereka tahu mereka tidak membelaku ketika aku dipecat. Tapi aku tidak menyimpan dendam. Mereka juga korban dari manipulasi Alex dan Aditya. Sekar, kata Rina, salah satu programmer senior yang sudah bekerja bersamaku selama 5 tahun. Kami semua merasa bersalah karena tidak bisa berbuat apa-apa waktu itu. Tidak apa-apa, Rin. Kalian juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kamu pasti sakit hati kan dipecat setelah menyelamatkan perusahaan? Aku terdiam sejenak, memilih kata-kata yang tepat. Sakit hati tentu saja, tapi lebih dari itu, aku merasa perlu membuktikan bahwa sistem yang kita bangun bersama tidak boleh dikhianati oleh siapapun, termasuk oleh orang-orang yang dipercaya untuk menjaganya. Sistem Arkavidia sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Aku mendesain ulang arsitektur keamanan dengan multiple layers protection, audit trail yang tidak bisa dihapus, dan monitoring sistem yang bekerja 24/7. Tidak akan ada lagi yang bisa memanipulasi sistem tanpa meninggalkan jejak. Tapi yang terpenting, aku membangun sistem kepercayaan yang baru, sistem yang tidak hanya mengandalkan teknologi, tapi juga kultur transparansi dan akuntabilitas. Setiap akses dicatat, setiap perubahan dikonfirmasi, setiap keputusan didokumentasi.
3 bulan kemudian, investigasi resmi selesai. Alex dan Aditya dinyatakan bersalah atas korupsi, manipulasi sistem, dan penyalahgunaan jabatan. Mereka menghadapi tuntutan hukum dan sanksi administratif yang berat. Jonas Tech resmi dibubarkan, dan Dimas Wicaksono ditangkap karena keterlibatannya dalam skema korupsi. Uang yang sudah dibayarkan ke perusahaan itu berhasil dikembalikan ke kas Arkavidia. Bu Ratih, mantan auditor internal yang dipaksa pensiun dini, ditawari untuk kembali bekerja sebagai kepala audit independen. Dia menerima tawaran itu dengan senang hati. Sekar, kata Rina ketika kami bertemu di kantin kantor, terima kasih sudah membuka mata semua orang tentang apa yang sebenarnya terjadi. Itu tugas kita bersama, Bu, menjaga agar sistem tetap bersih dari dalam. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi perasaan marah atau kecewa, tapi perasaan tenang dan puas. Bukan karena berhasil membalas dendam, tapi karena berhasil membuktikan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Aku membuka buku harian kulit hitam sekali lagi dan menulis catatan terakhir. Jatuhnya sebuah sistem besar bukan karena ledakan dari luar, melainkan karena kebohongan yang dibiarkan terlalu lama dari dalam. Dan keheningan yang benar adalah pukulan terakhir yang membuat semuanya runtuh. Aku menutup buku itu untuk yang terakhir kali, meletakkannya di rak bersama kenangan-kenangan lama yang sudah tidak relevan lagi. Di luar, hujan berhenti. Langit malam Jakarta terlihat lebih jernih dari biasanya, dengan bintang-bintang yang bersinar di antara celah awan. Angin malam membawa aroma segar setelah hujan, aroma awal yang baru. Besok akan ada hari baru, proyek baru, tantangan baru. Tapi kali ini aku menghadapinya bukan dengan amarah atau dendam, melainkan dengan kebijaksanaan yang kudapat dari pengalaman pahit yang sudah kulalui. Sistem yang kuat bukan yang tidak pernah diserang, tapi yang bisa bangkit dan menjadi lebih kuat setelah serangan. Begitu juga dengan manusia, aku tidak hancur karena pengkhianatan mereka. Aku menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih yakin bahwa melakukan yang benar selalu sepadan dengan risikonya. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa balas dendam terbaik bukan dengan menghancurkan musuh, tapi dengan membangun sesuatu yang lebih baik dari reruntuhan yang mereka tinggalkan.